umat ini Pak, makanan kadang-kadang tidak jarang di zaman kita hari ini, kita ini menghindari makanan haram, tapi kadang-kadang kita tidak teliti apakah harta yang kita dapatkan untuk membeli makanan yang halal itu halal atau tidak. Sekalipun yang dia makan nanti dia tidak belikan babi, yang dia belikan beras adalah halal, tapi karena cara mendapatkannya ini tidak benar, ini yang jarang orang hati-hati. Begitu gelapnya. Bahkan laki-laki saat itu sebelum Islam datang, kalau punya kekayaan dia kawin lagi. Sampai istrinya jumlahnya kadang-kadang lebih dari 10. Ya. Yang suka kawin-kawin ini senang mungkin ketika Islam belum datang saja. Ada upaya secara sistematis dan terus-menerus, satu, untuk merubah paradigma hidup kita. Paradigma hidup kita itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang mau bertakwa kepada Allah. Hari ini digeser oleh peradaban barat, orang yang paling sukses dan paling berjaya dan paling mulia itu adalah orang yang banyak hartanya dan tinggi pangkatnya. Akhirnya gaya hidup hedonistik, turunan dari gaya hidup hedonistik, perusakan dan menghalalkan segala cara terjadi di mana-mana. Yang kedua adalah jangan sampai umat Islam terseret untuk kemudian mengimani Al-Quran ini setengah-setengah. Ayat yang satu kita angkat tinggi-tinggi, ayat yang satu kita tenggelamkan. Bahkan kalau berseberangan dengan kepentingan politik kita dan kelompok kita, ayat itu kita kriminalisasi. Padahal para ulama ahli Al-Quran kemudian menjelaskan mengingkari satu ayat dalam Al-Quran saja sama dengan mengingkari seluruh isi kandungan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini datang dari Allah Azza wa Jalla? Yang ketiga adalah jangan sampai umat Islam menjadi musuh bagi agama kita sendiri. Ya, terutama gagasan yang fenomenal hari ini. Ya, misalnya mengembalikan syariat Islam untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Kalau orang di luar Islam yang tidak paham Islam, yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasul, maka wajar jika dia menolaknya, Pak. Ya. Tapi menjadi tidak wajar dan bermasalah keimanan kita kalau kemudian itu datang dari kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul Allah, beriman hari kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama yang kami muliakan, kami hormati guru-guru kita semua. Ada Bapak Amar, ada Ustaz-Ustaz, para kiai, para Bapak pimpinan pondok, dan Bapak Ibu sekalian serta para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, iman dan ketaatan kita kepada Allah. Karena inilah nikmat yang kemudian akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Tanpa tiga nikmat ini, maka kemudian semua hal yang ada di muka bumi ini tidak akan ada kebaikan. Makanya pesan Allah Subhanahu wa taala, wattazawwad, ya, dan berbekallah. Bekal apa? Inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Nah, oleh karena itu, andaikan dalam hidup ini ada tinggal satu yang harus kita pegang, maka peganglah ini. Andaikan pilihan itu cuma satu, maka peganglah keimanan, keislaman, dan ketaatan, dan serta ketakwaan kepada Allah. Andaikan sisa satu. Kenapa? Karena tidak sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu menjelaskan bagaimana manusia berlimpah dunia, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya luar biasa, tetapi ketika keimanannya diabaikan, bahkan dia tinggalkan, maka penyesalan yang sangat besar di yaumil akhir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran dan hari akhir. Lau anna lakum ma fil ardi jami'a, walaupun mereka itu memiliki apa-apa yang ada di bumi ini jami'a, semuanya miliknya. Ma'ahu, yang dengannya, liyaftadu bihi min azabi yaumal qiyamati, dan dengan itu dia ingin menebus kepada Allah, ya Allah, ini kekayaanku, ambil. Namun jangan kau azab aku karena kami tidak beriman kepadamu. Jangan kau azab kami karena kami di dunia tidak taat kepadamu. Jangan kau azab kami karena kami di dunia mengabaikan agama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma tuqbila minhum, itu tidak cukup apa yang ada pada mereka untuk membebaskan manusia dari azab Allah, kecuali apa? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masya Allah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita ini insya Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun juga berkumpul di tempat yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melalui malam yang mulia ini pula, insya Allah majelis kita ini majelis yang mulia, kita jadikan sekaligus wasilah. Orang-orang yang dimuliakan Allah, kita doakan saudara kita, sahabat kita, jamaah kita yang mungkin hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Yang hari-hari kita ketemu kepada ayah bunda kita, mungkin ada yang sedang kesulitan, ada yang sedang sakit, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kelapangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam datang sejak awal, ya, itu adalah punya misi perubahan. Ya. Islam sejak awal datang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW itu adalah memang membawa misi perubahan. Perubahan dari zaman yang penuh kejahiliahan. Dalam Al-Quran itu adalah zulman, zaman yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan bukan berarti tidak ada listrik, bukan itu. Kegelapan bukan berarti karena saat itu tidak ada genset, bukan itu. Tetapi kegelapan adalah tidak jelasnya mana antara yang hak dan yang batil, tidak jelasnya mana kekufuran dan keimanan, tidak jelasnya mana keadilan dan kezaliman. Kita tahu bahwasannya sebelum Islam Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul sendiri itu mengalami kegelisahan yang luar biasa dengan kebiasaan bangsa Arab saat itu. Dalam perkara akidah, maka kita melihat bagaimana praktek-praktek kemusyrikan sebelum Islam datang itu luar biasa. Orang menyembah Lata dan Uzza. Bahkan tidak jarang kemudian orang menjadikan Tuhannya dia bikin dari mentega. Kemudian dia jadikan teman perjalanan, ketika di perjalanan dia lapar, maka Tuhan yang dia buat dari mentega itu pun kemudian dia makan. Dalam perkara ibadah misalnya, tidak kurang dari 300 model ibadah di sekeliling Ka'bah saat itu, yang orang sama-sama ingin mendekatkan dengan Sang Pencipta, terlepas Sang Penciptanya itu benar atau tidak. Bahkan ada satu fenomena saat itu,
orang-orang yang beribadah di Ka'bah, salah satunya ada kaum itu kemudian melepaskan semua pakaiannya. Ya. Dalam perkara muamalah, sebelum Islam datang, orang kalau belanja kemudian timbangannya ya diminta dilebihkan, kalau menjual timbangannya dikurangi. Orang meminjamkan uang, setelah pinjam uang dia kembalikan dengan berlebih dari apa yang dia pinjam. Semua kezaliman. Bahkan sebelum Islam datang, model pernikahan yang kita kenal itu kan ada 4. Salah satunya ketika ada wanita yang ingin menikah, maka dia mengibarkan kain kuning di depan rumahnya. Ketika ada kain kuning, berarti siapa saja boleh masuk dan boleh menggaulinya. Ketika nanti perempuan itu hamil, baru datang kepada orang yang dianggap orang pintar saat itu dan ditentukan siapa bapaknya. Ada yang kemudian tukar. Ya, kalau saya punya adik, ada orang punya adik, laki-laki perempuan, kita bertukaran. Ada juga istilahnya kawin kontrak, Pak. Kawin kontrak itu saya suka sama wanita, maka saya kontrak dia. Kita nikah 1 bulan saja, habis itu kita cerai. Jadi pernikahan dengan perceraian yang direncanakan. Ya. Dan ada nikah yang model sekarang. Begitu gelapnya. Bahkan laki-laki saat itu sebelum Islam datang, kalau punya kekayaan dia kawin lagi. Sampai istrinya jumlahnya kadang-kadang lebih dari 10. Ya. Yang suka kawin-kawin ini senang mungkin ketika Islam belum datang. Maka kemudian turunlah ayat Allah, fa in khiftum ma tabalakum minan nisa masna wa thula wa ruba. Itu adalah bukan melarang orang nambah istri, tapi membatasi laki-laki hanya boleh 4 istrinya, tidak boleh lebih dari itu. Ini adalah landasan bahwasanya Islam datang membawa misi perubahan. Kalau demikian adanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kemudian kita mendapati juga hidup di zaman yang ada kebiasaan, ada fenomena yang fenomena itu adalah dikatakan dalam Islam adalah fenomena kegelapan, perzinahan di mana-mana, kemudian pergaulan bebas di mana-mana, narkoba di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, buka aurat di mana-mana, goyang lenggak-lenggok di mana-mana. Bahkan tidak jarang kemudian suasana yang kita hadapi adalah suasana orang yang datang ke masjid hijrah ke jalan Allah itu mendapat framing dan intimidasi yang luar biasa. Ya. Panjenengan mau lihat coba. Kalau ada orang di pinggir jalan sana, kemudian rajin ke masjid, kemudian dia istiqomah dengan dia rajin baca Quran, waktunya azan dia ke masjid, apa yang dia dapat hari ini? Kalau di kota sana, ya, itu sering dikatakan jangan hati-hati kalau belajar Islam nanti masuk Islam garis keras, Islam radikal, jangan so alim lah, kan gitu, ya. Tapi giliran ada anak muda yang tidak pernah sholat di deker sana, ya, dengar azan jangankan kemudian datang sholat, bahkan dia menghina. Hayyalah sholat, didengungkan seperti itu, dia jawab, aku ora salah. Tidak pernah anak muda yang muslim seperti itu dianggap ini adalah orang kena aliran tersesat. Tidak pernah. Ada beban mental hari ini. Oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, maka kembali dari awal tadi, maka sekali lagi adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang diwariskan kepada kita, sekali lagi adalah sekaligus solusi bagi keadaan yang tidak Islami kapanpun, baik di masa sebelum Islam datang maupun di masa kemudian Islam itu sudah datang setelahnya. Maka pada konteks itulah saya ingin mengutip tentang di kitab Nizamul Islam. Apa sih Islam itu? Kok Islam itu bisa merubah keadaan? Seperti apa sih Islam itu kok bisa merubah peradaban? Seperti apa sih Islam yang dibawa Nabiullah Muhammad SAW kok bisa bangsa Mekah yang tidak dikenal sama peradaban Romawi dan Persia saat itu, kok ketika hijrah di Madinah bisa menguasai dan berkembang 2/3 dunia, dan Islam pula bisa sampai di Konda.
Maka dalam kitab Nizamul Islam dikatakan Islam itu adalah al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agama yang dibawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keyakinan kita memang selain di luar Islam itu memang bukan Islam, Pak, dalam konteks nama istilah. Ya. Jadi kalau dalam konteks kita itu memang orang di luar Islam, entah mohon maaf itu Nasoro, entah itu Yahudi, ya memang kafir. Gitu loh. Ini keyakinan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah mengatakan, berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannam khalidina fiha. Ini adalah doktrin Islam kepada kita yang beriman kepada Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang meyakini di luar Islam itu punya peluang saja masuk surga, maka dia sendiri tidak bisa masuk surga. Ini yang dijelaskan kemarin waktu saya sempat ngaji sama Kiai Nur Khalis, pimpinan Pondok Al-Mincis yang di mana? Yang di Toari. Saya ngobrol. Dia mengatakan seperti itu. Ya. Jadi makanya sebenarnya aneh kalau ada yang mengatakan semua itu agama sama. Gitu. Gitu. Ini yang pertama. Agama yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu fungsinya isinya apa? Yang pertama adalah litanzimi ala qatil insani bi khaliqi, dia mengatur hubungan manusia dengan sang penciptanya, tasmulu akidah wal ibadah. Dia mengatur dalam perkara akidah atau keimanan dan dalam perkara ibadah. Ibadah ini diatur sebagaimana akidah. Jadi akidah Islam itu amantu billahi war rasuli wal kitabi wal malaika wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab Allah, malaikat Allah dan hari akhir. Kalau dalam hadisnya dikatakan nanti ada yang keenam, takdir, qada, qadar, khaywasar minallah. Ini keimanan. Ini diatur dalam Islam dan tidak boleh barang siapa menyelisihi yang rukun iman ini, maka dia keluar dari Islam. Makanya mohon maaf, Ahmadiyah, karena dia meyakini ada Nabi Muhammad, ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka di Inggris sekalipun Ahmadiyah itu tidak dikatakan Islam. Kenapa? Karena yang dia selisihi adalah keimanan, akidah. Yang kedua adalah ibadah. Di sini ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Termasuk ada tokoh kita, imam kita hari ini yang sedang menunaikan ibadah haji, Bapak Imam Nawawi dan keluarganya. Mudah-mudahan haji beliau haji mabrur dan beliau nanti bisa pulang kembali dengan selamat, bisa berkumpul dengan kita. Ya, itu. Ini adalah ibadah mahdhoh. Bedanya dalam kaidah usul fikih, ibadah mahdhoh ini tauqifi, Pak. Yang namanya tauqifi itu ya mengikuti saja, sholli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana melihat Nabi sholat. Tidak perlu ditanya kenapa kita mesti ruku, kenapa kita mesti sujud. Sujud saja. Sebagaimana ketika kita mencium Hajar Aswad, kenapa Allah perintahkan? Ya cium saja. Karena Nabi melakukan itu, itulah ibadah. Jadi dalam perkara ibadah ini makanya tidak boleh mengada-ngada. Pelanggaran membuat syariat baru yang sudah ada syariatnya itu dalam bahasan ibadah itu dikatakan dalam bahasa hadis memang bid'ah. Ya, jadi jangan asing juga dengan kata bid'ah ya Pak ya, karena ini adalah bahasa hadis. Itu. Nah nanti dalam perkara ibadah ada khilafiyah, ada yang kunut, ada yang tidak pakai kunut, ada yang bismillahnya dikeraskan, ada yang bismillah disirkan. Itu adalah perbedaan pendapat para ulama. Yang adab kita semestinya adalah saling menghargai, tidak boleh mengatakan yang sana sesat, tidak boleh mengatakan saya adalah inilah jalan satu-satunya masuk surga. Adab para ulama itu seperti itu. Yang kedua, ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW itu adalah lintadzimi ala qatil insani wa binafsihi. Dia mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam perkara apa? Mat'umat, makanan, makbusat, pakaian, termasuk dalam perkara akhlak. Mat'umat ini Pak, makanan,
Kadang-kadang tidak jarang di zaman kita hari ini, kita ini menghindari makanan haram, tapi kadang-kadang kita tidak teliti apakah harta yang kita dapatkan untuk membeli makanan yang halal itu halal atau tidak. Sekalipun yang dia makan nanti dia tidak belikan babi, yang dia belikan beras adalah halal, tapi karena cara mendapatkannya ini tidak benar, ini yang jarang orang hati-hati. Ya. Islam punya syariat seperti itu, bahkan nanti di yaumil akhir tidak diizinkan sebelum melangkah di padang mahsyar nanti akan ditanya. Manusia satu adalah dari mana harta yang dia dapatkan dan dia belanjakan kemana. Syukurnya Masya Allah. Terkait dengan pembelanjaan ini di Lembu Saya ini kita kemudian patut iri. Sekarang kita ini ada 9 musola, 98, ya, 9, songong ya, 9 musola dan semuanya bagus-bagus, semuanya swadaya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi aset kelak kita di yaumil akhir kemudian untuk kita mendapatkan pahala jariah yang panjang. Di sini juga ada pondok. Ya, dusun satu ini kena berkahnya, Pak. Kita itu 24 jam itu mendengar bacaan Al-Quran. Kalaupun kita tidak mendengar, kita sedang tidur, ada orang di lingkungan kita yang sedang membaca Al-Quran. Ya. Makanya kalau jauh dari bala itu wajar. Ya, tonggone rukun-rukun. Ini. Kemudian yang kedua adalah pakaian. Ya, pangapunten bapak-bapak, ya, minta maaf. Laki-laki ini batasannya lutut sampai pusat, itu tidak boleh kelihatan. Ya, kalau kelihatan dosa. Tapi olahraga Ustadz, gak ya. Pokoknya apa bahasanya? Ya pokoknya mau olahraga mau apa selama di luar rumah, maka antara lutut sampai pusat ini mesti tertutup Bapak Ibu sekalian. Tapi wes gak nafsu, pokoknya nggak ada. Selama panjenengan itu balik, selama panjenengan itu tidak tidur, selama panjenengan itu tidak gila, maka kewajiban itu tetap melekat pada kita. Ya. Tapi gak main takruk, gak iso molak-malik Ustaz, nggawa training. Ya. Tapi bal-balan gak iso melayu banter pakai sarung. Nah, itu bisa. Ya, tapi kembali lagi, kita ini hidup di zaman liberal. Seakan-akan hukum syara itu mengintimidasi kehidupan kita. Akhirnya kan nanti di yaumil akhir menyesal manusia seperti ini. Karena kita diciptakan oleh Allah itu bukan hanya untuk senang-senang, tapi Allah ciptakan kita untuk mentaati perintah dan syariatnya Allah. Yang ketiga, akhlak. Yang ketiga, ya, dan yang terakhir, ajaran yang Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia adalah persoalan muamalah. Muamalah di dalamnya ada jual beli, di dalamnya kemudian ada pergaulan. Ya, misalnya kita masuk ke rumahnya orang, assalamualaikum, yang jawab perempuan waalaikumsalam. Terus tidak boleh tiba-tiba kita masuk, Pak, kalau tidak ada suaminya. Atau misalnya kita ucapkan assalamualaikum, terus mata kita justru tertuju di jendela yang bisa melihat isi dalam. Jangan. Karena itu sama dengan menghancurkan kehormatan saudara muslim kita. Ya. Bertetangga seperti itu diatur. Kemudian ada sistem ekonominya ada. Wa akhlawal bai'a wa kharramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kemudian tidak boleh ketika membeli timbangannya dilebihkan, ketika menjual timbangannya dikurangi. Ya. Ini. Banyak sistem ekonomi, ada makro, ada mikronya. Ya, ada sistem keuangannya, mata uang dinar dan dirham. Nah, ada sistem politiknya, ada. Tidak ada satu celah dalam hidup ini kecuali Islam itu sudah menjelaskan. Yang terakhir dalam perkara litanzimi ghairi min bainil insan, manusia dengan manusia, ini adalah uqubat. Terus enten waktu. Dikit lagi. Dalam perkara uqubat, sanksi, Pak. Islam itu bukan hanya melarang. Kalau sebelum Islam itu banyak pencurian, sebelum Islam banyak perzinahan, maka Islam hadir itu bukan hanya menasihati wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Tetapi Islam hadir dengan ayat juga yang lain adalah
az-zaniyatu waz-zaniyah. Pezina perempuan dan laki-laki itu hendaknya dirajam bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah maka dicambuk 100 kali cambukan. Ya. Ketika sebelum Islam datang banyak pencurian, maka ketika Islam hadir sebagai solusi bukan hanya melarang mengambil barang orang, tapi Islam juga punya seperangkat sanksi. Ya, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangan. Ketika sebelum Islam datang banyak wanita-wanita yang diganggu kehormatannya, dituduh berzina dan lain sebagainya. Ketika Islam datang bukan hanya menjaga kehormatan, tapi barang siapa menuduh berzina seorang wanita dan dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka orang tersebut dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, inilah solusi-solusi praktis Islam yang kemudian dalam sejarahnya Islam itu betul-betul bisa dirasakan dan hadir secara nyata dan memberikan pengaruh yang luar biasa. Pada saat itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, 2/3 dunia itu hidup dalam naungan Islam. Hanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, aturan-aturan Islam itu dibebankan kepada 3. 1 kepada individu, yang kedua kepada masyarakat, yang ketiga kepada negara. Jangan mentang-mentang baca Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'idiyahuma, pencuri laki-laki perempuan potong kedua tangannya, terus kita keliling. Ya, kalau ada pencuri kita potong tangannya, yang nggak boleh, itu wewenangnya negara. Ya, makanya adalah banyak tawaran untuk kemudian menghadirkan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang baik yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, perubahan dan lain sebagainya. Itu butuh kepedulian 3 level ini. Butuh kehadiran ketakwaan individu, iya. Butuh kontrol masyarakat, iya. Namun kehadiran negara untuk kemudian mengatur masyarakat dengan aturan Islam secara kafah, ini adalah aplikasi real agar kemudian Islam itu betul-betul secara kafah kita bisa kerjakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berangkat dari sini maka sebagai kesimpulan materi saya pada malam hari ini adalah yang pertama, jangan kita menjadi umat Islam yang hari ini jujur saja ada upaya secara sistematis dan terus-menerus, 1, untuk merubah paradigma hidup kita. Paradigma hidup kita itu inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang mau bertakwa kepada Allah. Hari ini digeser oleh peradaban barat, orang yang paling sukses dan paling berjaya dan paling mulia itu adalah orang yang banyak hartanya dan tinggi pangkatnya. Akhirnya gaya hidup hedonistik, turunan dari gaya hidup hedonistik, kerusakan dan menghalalkan segala cara terjadi di mana-mana. Yang kedua adalah jangan sampai umat Islam terseret untuk kemudian mengimani Al-Quran ini setengah-setengah. Ayat yang satu kita angkat tinggi-tinggi, ayat yang satu kita tenggelamkan. Bahkan kalau berseberangan dengan kepentingan politik kita dan kelompok kita, ayat itu kita kriminalisasi. Padahal para ulama ahlul Quran kemudian menjelaskan mengingkari satu ayat dalam Al-Quran saja sama dengan mengingkari seluruh isi kandungan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini datang dari Allah Azza wa Jalla? Ya. Yang ketiga adalah jangan sampai umat Islam menjadi musuh bagi agama kita sendiri. Ya, terutama gagasan yang fenomenal hari ini. Ya, misalnya mengembalikan syariat Islam untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Kalau orang di luar Islam yang tidak paham Islam, yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasul, maka wajar jika dia menolaknya, Pak. Ya, tapi menjadi tidak wajar dan bermasalah keimanan kita kalau kemudian itu datang dari kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul Allah, beriman hari kebangkitan. Ya. Dan yang terakhir, jangan sampai kita digiring oleh Barat untuk menjadi musuh bagi agama kita sendiri. Kalau ketaatan mungkin faktor X kita berbeda-beda. Ada butuh namanya manusia tempat salah dan dosa. Namun jangan sampai kemudian karena kita belum bisa melaksanakan, maka kita mencurigai saudara kita muslim sendiri, kita memusuhi saudara muslim sendiri, kita tidak tenang dengan saudara-saudara yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan nasihat pada kesempatan malam hari ini
semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Kita bisa sama-sama di dunia, sama-sama saling menasihati, sama-sama saling mensupport, sama-sama saling mendoakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kemudian kita juga bisa sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama melihat dan bermajelis dengan kanjeng Nabi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan. Qali hadza nastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.